Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Perkenalkan, saya Mansur, Calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Baru. Di video ini saya akan mengadakan dialog pra-observasi pada kegiatan aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Judelia SPD. Selamat pagi, Bu. Yang akan menjadi objek pengamatan saya. Nah, kemudian langsung saja, Ibu, ya, kita pra-observasi. Apa kabarnya, Ibu? Iya, baik. Alhamdulillah. Jadi pada kegiatan ini kita akan mengadakan pra-observasi. Tujuannya ketika nanti sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, Ibu bisa lebih siap, percaya diri dengan berbagai hal setelah pra-observasi. Jadi untuk kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Ria. Boleh ya? Ya, silakan. Baik, Ibu, untuk pertanyaan pertama terkait tujuan pembelajaran. Pada saat pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai di kelas? Ya, pada saat nanti observasi saya akan belajar tentang dampak pendidikan Jepang di Indonesia. Ya. Kemudian siswa mengomunikasikan ditampil di depan kelas, ya, dalam bentuk tekstual maupun visual serta bentuk lainnya. Kemudian area pengembangan Ibu, untuk area pengembangan murid nantinya inginnya Ibu murid itu mengalami perkembangan seperti apa? Jadi kami sebagai guru ingin mengembangkan potensi pengetahuan dan keterampilan para peserta didik. Ya. Kemudian memberi tugas bagaimana mereka mencari dan menemukan sendiri materi baik dari internet maupun buku. Kemudian mereka bisa mempresentasikan di depan kelas. Baik, Ibu. Untuk model pembelajaran sendiri, kira-kira Ibu akan menggunakan model pembelajaran yang bagaimana? Ya, jadi insya Allah kami akan menerapkan model pembelajaran yaitu problem basic learning, Ya. atau berbasis masalah. Oh iya. Baik, Ibu. Jadi pembelajaran berbasis masalah, ya. Untuk strateginya sendiri, strategi apa yang Ibu akan gunakan? Ya, mengenai strategi, saya akan berusaha untuk mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya akan lebih mengedepankan berdiferensi konten dan proses, ya. Untuk diferensi konten, saya akan minta siswa untuk mencari dan menemukan materi sendiri, baik secara tekstual maupun visual. Kemudian untuk diferensiasi proses itu akan memetakan berdasarkan gaya belajar mereka. Oke, baik, Ibu. Nah, selanjutnya untuk penilaiannya nih, Bu. Bagaimana di dalam kelas? Ya, untuk penilaian kami menyiapkan lembar observasi baik secara individu maupun per kelompok, ya, bagaimana kekompakan dan keaktifan mereka dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian sasaran kelasnya, kira-kira kelas berapa, Bu? Ya, insya Allah nanti sasaran yang kami rancang yaitu kelas 11 MP1 dan akan dilaksanakan pada hari Jumat, insya Allah jam 9 atau jam ke-34. Oke, jam ke-34, kelas 11 MP1, Jumat, hari Jumat jam 9, jam 34. Nah, baik, Ibu, untuk sementara pertanyaannya sampai di sini.
Jadi saya hanya ingin mengetahui arah pembelajaran Ibu Ria karena nanti yang akan saya pantau berkaitan dengan hal ini. Dan saya harap nanti di hari Jumat pembelajaran bisa berjalan maksimal. Dan jangan lupa Ibu, upayakan semua yang Ibu sampaikan tadi realisasi di kelas. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu. Sampai jumpa nanti di hari Jumat pada saat observasi, dan insya Allah nanti observasi kita akan melakukan bincang-bincang lagi pasca observasi. Baik, demikian bincang-bincang saya dengan rekan saya Ibu Judaria SPD selaku rekan sejawat. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua? Baik. Absensi dulu ya. Punya, duduk siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Doa selesai. Mari kita bersama-sama memberi salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Jadi Alfania, Alfia, Amalia Ramadhani, Amelia Dewi Alda, Amelia Putri. Sekarang untuk hari ini kita akan masuk materi selanjutnya. Ya, jadi setelah mempelajari dari latar belakang dan tujuan bangsa Jepang masuk ke Indonesia, kemudian lanjut pemerintahan awal bangsa Jepang di Indonesia. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Karena ini dampaknya cukup luas, maka nanti ada dua pertemuan ya untuk materi ini ya. Perhatikan gambar di atas dulu. Tirani matahari terbit. Ya. Jadi bangsa Jepang itu terkenal dengan negara sebagai matahari terbit. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik diharapkan ya mampu menganalisa tentang berbagai dampak pendudukan Jepang di Indonesia dan mengomunikasikannya dalam bentuk tekstual, visual, dan atau bentuk lainnya. Kemudian pertanyaan pengantin, ya. Apa yang Anda ketahui tentang Jepang? Jepang itu menurut Anda itu seperti apa? Negara yang bersih, negara yang maju, disiplin, Tanggung jawab. Kemudian, ya, apa karakter orang Jepang yang bisa kita teladani? Disiplin, ya, sopan, keras, ya. Coba kita perhatikan di gambar ya di atas. Gambar pertama ya, yang di bawahnya tulisan. Itu kira-kira menggambarkan apa itu? Misalnya, ya, sopan, menghargai, ya. Jadi mereka itu kalau saling bertemu kemudian mau berpisah, ya. Jadi biasanya itu melakukan penghormatan. Baik anak-anak, orang tua, pokoknya dari segala usia itu tetap seperti itu. Saling menghargai. Kemudian dampak pendudukan Jepang pada bidang politik ya. Untuk hari ini kita bagi ya. Untuk hari ini kita pelajari tentang pendudukan Jepang bidang politik, sosial, dan pendidikan. Sebelum saya bagikan LKPD, ada tes dulu ya sebelum kita belajar. Sudah siap? Ya.
ya. Satu kelompok saja 5 orang nih. Dampak berikutnya meliputi pertama, penghapusan pemerintahan kolonial Belanda. Jepang menggulingkan pemerintahan kolonial Belanda, menciptakan perubahan besar dalam struktur politik dan administratif. Dua, menjulat sentimen nasionalis. Penjajahan Jepang membutuhkan semangat nasionalis di kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun Jepang menjanjikan kemerdekaan, kenyataannya adalah penjajahan lebih otoriter. Tiga, mengakibatkan penderitaan rakyat Indonesia dan memperkuat rasa ketidakpuasan terhadap kehadiran Jepang. Empat, BPK memainkan peran penting dalam menyusun naskah proklamasi.
Nama saya Rafika Citra Delia yang membacakan hasil diskusi kelompok kami yaitu kelompok 2. Uraikan dampak kedudukan Jepang di Indonesia pada bidang politik, pendidikan, dan sosial. Bidang pertama yaitu bidang politik. 1. Pemerintahan Jepang membentuk pemerintahan kolaborator di Indonesia seperti Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA dan Pembela Tanah Air (PETA). Yang kedua, terjadi pemaksaan untuk bergabung dengan organisasi-organisasi tersebut, menyebabkan perpecahan di antara masyarakat Indonesia. Bidang kedua yaitu bidang pendidikan. 1. Sistem pendidikan mengalami perubahan signifikan dengan diperkenalkannya sistem pendidikan baru yang lebih terpusat dan terkontrol oleh pihak pendukung bukan Jepang. Yang kedua, materi pembelajaran juga diubah untuk penekanan pada nilai-nilai kebangsaan dan pemahaman terhadap budaya Jepang. Bidang ketiga yaitu bidang sosial. 1. Ekonomi Indonesia diarahkan untuk mendukung kepentingan Jepang seperti produksi sumber daya alam dan bahan pangan. Yang kedua, masyarakat Indonesia mengalami tekanan sosial dan ekonomi akibat kebijakan penjajah seperti kerja paksa dan pemaksaan pada bidang ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang dampak kedudukan Jepang di Indonesia pada bidang politik, pendidikan, dan sosial. Pada bidang politik, 1. Melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. 2. Struktur pemerintahan sesuai keinginan Jepang. 3. Membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. 4. Membentuk organisasi sebagai alat propaganda. Pada bidang pendidikan, 1. Rakyat memiliki kesempatan luas untuk mendapatkan pendidikan di sekolah pemerintah dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Pada bidang sosial, 1. Terjadi kelangkaan bahan pangan, tingkat kesehatan menurun dan angka kematian meningkat. 2. Para wanita akan dijadikan tahanan di rumah bordir tentara sehingga dikenal dengan istilah juruna. 3. Penderitaan rakyat semakin bertambah karena sejumlah tenaga dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan peran Jepang. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai alat propaganda. 1.
Selama menjajah Indonesia, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda atau segala hal yang berbau Belanda. Alasannya, Jepang berdalih ingin menghapus imperialisme Belanda di Indonesia. 2. Pendidikan. Pendidikan penduduk Jepang juga memberikan dampak positif bagi Indonesia di bidang pendidikan. Jepang menghapus sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial yang sebelumnya diterapkan Belanda. 3. Sosial. Jepang membentuk sistem sosial bernama tonari bumi yang terdiri dari keluarga dalam satu pemukiman, dalam satu pedesaan atau perkampungan akan ada beberapa tonari bumi. Sistem ini sebenarnya digunakan
Jadi pada masa penjajahan Belanda itu bahasa yang dipakai ya itu adalah bahasa Belanda. Ya. Jadi ya. Setelah masuk Jepang, maka mereka itu Jepang itu melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan memakai bahasa Jepang. Kemudian membentuk organisasi semi militer ya seperti Heigo, Senendan, Peta ya, dan itu karakternya itu semi militer ya. Semi militer itu artinya diberi latihan militer dan itu bertujuan supaya organisasi tersebut itu bisa direkrut untuk membantu dalam perang Asia Raya oleh Jepang. Ya, jadi organisasi yang dibentuk itu persiapan untuk berperang. Kemudian dari organisasi semi militer itu sebenarnya selain ada dampak negatifnya, ada juga dampak positifnya. Ya, jadi di antara dampak positifnya itu PUTA, ya, pembela tanah air. Organisasi PUTA itu merupakan cikal bakal dari adanya TNI. TNI yang sekarang, apa itu TNI? Tentara Nasional Indonesia. Jadi PUTA, organisasi PUTA itu merupakan cikal bakal dari adanya TNI sekarang. Kemudian bidang pendidikan. Bidang pendidikan pada masa pendudukan Jepang, ya, itu berbeda yang dilakukan oleh bangsa Belanda dengan Jepang. Pada bangsa Belanda, sekolah yang dibuka itu diperuntukkan bagi kaum bangsawan saja, bagi kaum strata sosialnya yang tinggi. Ya. Jadi diperuntukkan untuk orang-orang Belanda itu sendiri dan bagi pribumi orang Indonesia itu adalah pejabat-pejabatnya atau bangsawan-bangsawannya. Ya, jadi golongan seperti kita itu tidak diberi kesempatan untuk sekolah. Kemudian dirubah oleh bangsa Jepang itu setelah masuknya bangsa Jepang itu
Dari pembelajaran hari ini, ada yang bisa kasih kesimpulan? Ya, oke, Alfia. Kesimpulannya adalah dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendudukan Jepang di Indonesia memiliki dampak yang kompleks dan beragam dalam berbagai bidang. Dampak-dampak tersebut memiliki sisi negatif dan sisi positif yang saling bertentangan. Sisi negatifnya adalah bahwa Jepang melakukan eksploitasi, penindasan, kekerasan, dan pembatasan terhadap rakyat Indonesia untuk kepentingan perangnya. Sisi positifnya adalah bahwa Jepang memberikan kesempatan, dorongan, pengalaman, dan penghargaan kepada rakyat Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup, identitas nasional, dan semangat kemerdekaan mereka. Dampak-dampak tersebut menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penindasan. Ya. Beri aplaus dulu untuk teman-teman. Jadi sudah ada yang mewakili menyimpulkan atau adik pendudukan Jepang di Indonesia itu di samping ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Ya. Tapi yang lebih banyak dirasakan itu adalah dampak negatifnya. Ya. Tetapi dari dampak negatif itu juga ada dampak positif yang bisa diambil hikmahnya ya. Ya, jadi dari dampak positif misalnya dari bidang pendidikan, ya, jadi itu dibukanya sistem pendidikan bukan lagi sistem strata sosial, ya, tetapi itu sistem pendidikan yang dibuka oleh bahasa Jepang itu adalah sistem pendidikan berjenjang, ya, misalnya pendidikan wajib ya 6 tahun itu setara dengan SD, kemudian lanjutan 3 tahun SMP, kemudian lanjutan 3 tahun lagi sederajat dengan SMA atau SMK. Apalagi yang bisa diambil dari pendidikan. Biasanya kalau hari Jumat setelah literasi sebelum belajar apa yang kita lakukan? Bersihkan lingkungan secara bersama-sama atau kerja bakti. Jadi sebenarnya kerja bakti pernah saya baca itu bahwa kerja bakti itu adalah peninggalan dari kebiasaan Jepang ya pada masa pendudukan di Indonesia. Jadi kerja bakti membersihkan lingkungan ya itu termasuk peninggalan bangsa Jepang ya dari karakter atau kebiasaan. Ya, jadi di Jepang itu sekolah yang ada di Jepang itu tidak ada tenaga kebersihan. Tidak ada tenaga kebersihan, tidak ada cleaning service, tidak ada tukang sapu, tidak ada tukang angkat sampah, tetapi tetap bersih. Kira-kira apa kita di sini bisa seperti itu? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa diwujudkan? Bisa. Ya. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau pasti bisa. Ya, apalagi kita ya yang beragama Islam. Apalagi kita yang beragama Islam dan saya yakin agama lain pun juga ya. Jadi bahwa itu kita agama Islam bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kalau kita tanamkan ini tidak ada yang kotor. Tidak ada yang berani buang sampah. Tapi kita, kalau saya perhatikan ya, tidak semua sih, tidak semua. Masih banyak yang orang yang suka bersih-bersih, yang rajin, ya. Apalagi kalau di sini rajin semua ya. Jadi saya perhatikan, ya rajin, ngepel, apalagi kalau sebelum saya masuk pasti ngepel. Jadi saya bisa tahu apakah cuma hari Jumat, atau hari lain.
ya, karena bisa saja 11 yang misalnya buang sampah tapi ada lagi orang lewat yang ya bagus kalau masuk di tempat sampah, tapi kalau mungkin di luarnya atau apa segala macam ya. Tetapi segala sesuatu yang positif itu diusahakan. Ya. Jadi jangan menunggu orang lain memulai. Kita harus mulai dari kita. Ya. Jangan tanamkan itu kalau bukan dari ini apa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Ya. Jadi harus dimulai ya. Jadi minimal jaga kebersihan kelas. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham? Ya. Jadi sudah paham mulai dari pendudukan pada bidang politik, pendidikan, sosial ya. Ya. Jadi kalau tadi di bidang sosial itu ya. Jadi ada sistem kerja paksa atau dikenal dengan Romusa. Ya. Jadi Romusa, dampak dari Romusa itu banyak yang terjadi kelaparan, kemudian muncul wabah penyakit seperti TBC, penyakit kulit, ya, bahkan menimbulkan kematian. Ya, oke. Untuk minggu depan, ya, minggu depan materi yang akan kita bahas minggu depan itu masih dampak pendudukan Jepang di Indonesia, tapi pada bidang yang lain. Ya. Jadi yang belum itu ada bidang ekonomi, budaya, militer, ya, dan beberapa bidang lagi yang kita pelajari di minggu depan. Saya kira sekian untuk hari ini ya. Atau untuk kelas dulu. Sebelum ditutupnya, kita kerja kembali dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Ya, tadi yang di HP ya. Jadi kalau sudah selesai bisa dikumpul. Jangan lupa tulis nama. Sebelumnya, sudah siap? Gerak. Sebelum kita istirahat, mari kita bersama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Marilah kita bersama-sama memberi salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi setelah kita minggu depan ya. Ya, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Mansur SPD, Angkatan 10 Kabupaten Baru. Di video kali ini nanti saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Di kegiatan ini melakukan pasca observasi pada kegiatan aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Untuk percakapan hari ini di pasca observasi, alhamdulillah kami ditemani oleh Bapak pengajar praktik
beserta guru mata pelajaran sejarah yang merupakan guru mata pelajaran yang menjadi observer saya yang sempat saya melakukan pengamatan. Dan terima kasih atas kehadiran Ibu dari Balai Besar Guru Penggerak. Oke, apa kabar Ibu Judria? Alhamdulillah baik. Ya, kita sudah melakukan kemarin observasi pembelajaran di kelas. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu kali ini di pasca observasi. Ada beberapa di antaranya. Pertama-tama dulu adalah bagaimana perasaan Ibu setelah observasi kemarin di kelas. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada proses pembelajaran kemarin, alhamdulillah sudah terlaksana dan cukup puas meskipun masih ada beberapa yang perlu dibenahi dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Ya, ada beberapa poin yang harus dibenahi. Oke, alhamdulillah. Perasaan Ibu saat melakukan observasi, karena biasanya kan mengajar tidak ada guru yang melakukan supervisi atau tidak ada supervisor di dalam. Perasaan Ibu secara pribadi waktu diamat bagaimana? Ya, pada saat proses pembelajaran, yang pertama saya rasakan itu awalnya ya agak tegang, grogi. Mungkin karena ada guru lain di kelas ditambah dengan kamera apa segala macam, ya sehingga itu awal-awalnya tegang, namun lama-kelamaan sudah bisa menguasai keadaan dan akhirnya terbiasa dengan adanya observer yang ada di ruangan. Di ruang kelas, oke. Awal-awalnya agak tegang, tapi lama-kelamaan kemudian terbiasa ketika ada supervisor atau pengamat di dalam kelas. Kemudian bagaimana dalam hal pembelajaran di kelas? Ya, pada proses pembelajaran kemarin yang saya laksanakan itu sudah sesuai dengan perangkat pembelajaran yang saya rancang ya, dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan diferensiasi konten dan proses. Kemudian untuk pengelompokan siswa, saya kelompokkan ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa masing-masing. Iya, dari catatan saya juga seperti itu, Bu. Menyangkut masalah pembelajaran berdiferensiasi. Ada diferensiasi proses, kemudian ada berdiferensiasi konten yang Ibu seperti yang Ibu sampaikan tadi. Selanjutnya menyangkut masalah hambatan, Ibu. Kira-kira di dalam pembelajaran kemarin ada hambatan tidak yang kita dapatkan di saat pembelajaran? Pada saat proses pembelajaran kemarin, hambatan yang saya alami itu diantaranya ada beberapa siswa yang kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapat, ya mungkin karena ada guru lain di kelas sehingga mereka malu mengemukakan pendapat, sehingga hanya siswa tertentu saja yang mau mengemukakan pendapat dan presentasi hasil kelompoknya di depan kelas. Oke, jadi mungkin agak malu karena ada guru lain di dalam kelas yang menjadi pengamat atau observer. Iya, biasa memang dalam hal pembelajaran ketika diobservasi atau diamati oleh orang lain di dalam kelas, biasanya memang itu butuh waktu untuk menyesuaikan dengan keadaan. Nah, kemudian untuk masalah keaktifan murid, Ibu, bagaimana supaya itu bisa aktif? Yang tadi Ibu katakan bahwa ada beberapa yang kurang aktif dalam pembelajaran ketika kami kemarin melakukan observasi. Kira-kira bagaimana langkah ke depannya yang Ibu akan lakukan supaya untuk buat murid yang tidak aktif ini kembali bisa aktif di pembelajaran berikutnya?
Ya, pada proses pembelajaran kemarin ada beberapa siswa yang kurang aktif. Itu mungkin karena saya kurang maksimal memberikan kesempatan kepada siswa, karena hanya siswa yang mau saja memberi pendapat dan yang mau bagi kelompok-kelompok yang sudah siap untuk presentasi di kelas. Kemudian kedepannya mungkin untuk mengatasi itu saya berusaha untuk memberi kesempatan kepada siswa, seluruh siswa dengan cara menunjuk langsung, ya, menunjuk langsung supaya memberi kesempatan kepada siswa yang kurang aktif di kelas dan supaya mereka termotivasi untuk aktif dalam proses pembelajaran. Bagus sekali, Bu. Ya, apa biasanya murid itu ketika mereka tidak terbiasa, apalagi ketika ada observer di dalam, mereka itu biasanya agak segan untuk mengeluarkan pendapatnya. Tapi ketika mereka ditunjuk langsung, karena biasanya mereka butuh juga pemantik dengan menunjuk langsung, mereka akan termotivasi untuk melakukan atau mengeluarkan pendapat mereka. Jadi langkah yang Ibu rencanakan itu cukup bagus. Mudah-mudahan nanti di pembelajaran berikutnya bisa diterapkan ke murid-murid supaya bisa memberikan tentang kepada murid-murid yang tidak aktif tadi. Nah, kira-kira pekan keberapa yang Ibu akan menerapkan sistem ini? Seperti itu, apakah pekan depan atau misalnya 2 pekan berikutnya untuk dilakukan? Ya, jadi insya Allah saya langsung pekan berikutnya langsung terapkan langsung itu supaya yang kurang aktif sebelumnya itu mendapat kesempatan dan termotivasi untuk aktif di dalam proses pembelajaran. Iya, okay. Luar biasa, Bu. Perencanaannya pekan depan. Saya mengharapkan informasinya pekan depan apakah betul-betul sudah terlaksana dengan bagaimana nanti perkembangan berikutnya. Apakah misalnya nanti ada perbedaan ketika pembelajaran yang kemarin kita lakukan dengan yang terjadi nanti di pekan depannya. Saya sangat mengharapkan informasinya, Ibu, supaya kita bisa saling berbagi pengalaman dalam hal ini. Oke, saya kira cukup demikian perbincangan kita, Ibu. Insya Allah pekan depan kita akan komunikasi kembali menyangkut masalah tindak lanjutnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mulai dari kemarin di pra-observasi, kemudian observasi, kemudian sekarang ini pasca observasi. Terima kasih sekali atas bantuannya selama ini. Sama-sama. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.